Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Nur Ramadhani dengan NIM 1901113384 akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester perilaku organisasi. Kelompok dapat dikatakan sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan interaksi, serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, yang diatur oleh norma-norma tertentu dalam suatu lingkungan organisasi demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Klasifikasi kelompok dalam organisasi ada dua, yaitu kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang sengaja dibentuk dalam suatu organisasi secara resmi, di mana anggota kelompok diangkat secara resmi oleh organisasi tersebut. Kelompok formal sendiri terdiri dari dua kategori, yaitu kelompok komando atau command group yang ditentukan oleh bagan organisasi serta melaksanakan tugas organisasi secara rutin yang terdiri dari bawahan yang melapor langsung pada manajer atau supervisor. Kemudian ada kelompok tugas atau task group, di mana kelompok ini terdiri dari karyawan yang bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. Kelompok informal sendiri adalah kelompok yang terbentuk secara alamiah, yang tumbuh dari proses interaksi daya tarik dan kebutuhan seseorang. Berbeda dengan kelompok formal, anggota pada kelompok ini tidak diangkat secara resmi, melainkan berdasarkan daya tarik tertentu. Dalam kelompok informal, terdapat kelompok kepentingan atau interest group yang berafiliasi untuk mencapai sasaran tujuan yang sama. Nah, biasanya tujuan kelompok ini tidak berhubungan dengan tujuan organisasi. Kemudian ada kelompok persahabatan atau friendship group yang terbentuk karena adanya kesamaan tentang suatu hal yang seringkali interaksi kelompok ini berkembang bahkan pada kegiatan di luar organisasi tersebut. Faktor internal berasal dari diri sendiri, terdiri dari pertama motivasi, merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. Sebuah perilaku hanya dapat dilandasi oleh sebuah motivasi atau beberapa motivasi, atau bahkan dapat pula karena motivasi yang sama atau motivasi yang berbeda. Yang kedua, persepsi. Merupakan sebuah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Persepsi merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu sehingga stimulus yang diterima oleh tiap individu itu berbeda meskipun dengan objek yang sama. Yang ketiga, sikap. Merupakan pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa yang berhubungan yang dapat diketahui dengan melihat beberapa komponen sikap itu sendiri. Yang keempat ada kepribadian, merupakan keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain yang biasanya dipengaruhi oleh hasil keturunan ataupun lingkungannya. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar yaitu ada komunikasi, adalah proses pemberian dan penerimaan informasi sampai pada pemahaman makna. Dikatakan berhasil apabila komunikator atau sumber menyampaikan pengertian kepada penerima. Yang selanjutnya ada kepemimpinan. Budaya organisasi merupakan perilaku organisasional yang memberikan pengaruh positif baik bagi anggota organisasi maupun bagi organisasi itu sendiri untuk membentuk komitmen dalam organisasinya. Budaya merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota-anggota suatu organisasi, yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Nah, budaya organisasi ini juga berfungsi untuk membedakan antara konsep budaya organisasi dengan konsep kepuasan bekerja. Singkatnya, budaya organisasi inilah yang nantinya akan mempengaruhi perilaku-perilaku dalam organisasi tersebut. Komunikasi didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Si pengirim dapat berupa seorang individu, kelompok, ataupun organisasi. Begitupun sebaliknya, si penerima pesan dapat berupa seorang anggota organisasi, seorang kepala bagian, pemimpin, kelompok orang dalam organisasi, atau organisasi secara keseluruhan. Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui individu dalam hubungannya, dalam kelompoknya, dalam organisasinya, dan dalam masyarakatnya untuk menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. Organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama.
Nah, komunikasi dalam organisasi merupakan pembentukan organisasi climate, yakni iklim organisasi yang menggambarkan suasana kerja yang nyaman dalam organisasi, atau sejumlah keseluruhan perasaan dan sikap orang-orang yang bekerja dalam organisasi tersebut. Faktor penyebab terjadinya konflik dalam organisasi antara lain yaitu adanya perbedaan antar individu. Nah, perbedaan ini bersumber dari pendirian dan perasaan yang akan melahirkan bentrok antar individu. Sehingga hal ini akan menjadi faktor utama penyebab konflik yang terjadi. Selanjutnya ada perbedaan kebudayaan. Nah, perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan, baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang terakhir, ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat, untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Mengelola atau memanajemen konflik berarti kita harus meyakini bahwa konflik juga mempunyai peranan dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran secara efektif dan efisien. Memanage konflik penting dilakukan untuk dijadikan prioritas, karena apabila tidak dimanage secara baik, konflik akan menyebabkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antara fungsi-fungsi dan divisi-divisi yang ada. Caranya, yang pertama yaitu diagnosa titik awal atau menentukan sifat dari konflik. Memahami jenis konflik seperti ini terletak pada kenyataan bahwa kita memiliki harapan yang berbeda-beda, berdasarkan pengalaman kita dalam organisasi. Ketika kita berinteraksi dengan pihak lain yang ekspektasinya di luar dari apa yang ada dalam organisasi, maka akan memunculkan konflik. Yang kedua, inisiasi. Cara paling efektif dalam menangani situasi konflik adalah dengan menyatakan efek nyata dari konflik pada diri sendiri. Yang ketiga, aktif mendengarkan. Negosiator harus bisa mendengarkan sudut pandang orang lain. Saat mendengarkan masalah, jangan memikirkan harus menjawab apa. Untuk persesuaian jawaban yang bisa memicu terjadinya argumen harus dihindari. Yang keempat, memecahkan masalah. Melakukan klarifikasi atas masalah yang terjadi. Setelah melakukan langkah-langkah di atas, masing-masing pihak harus memiliki gambaran yang jelas terkait dengan masalah yang ada. Yang kelima, membicarakan apa yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan, atau secara singkat memperjelas fakta dan informasi. Dengan membuat daftar solusi yang memungkinkan, negosiator terbaik akan membuat pihak lain merasa nyaman. Selanjutnya, ada bersama-sama menentukan solusi terbaik yang dapat diterima semua pihak, dengan jangan mencoba untuk mempengaruhi atau memaksa. Merencanakan implementasi solusi, menentukan tugas pada siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Merencanakan tinjauan evaluasi terhadap solusi dalam periode tertentu. Bersumber kekuasaan antar personal. Yang pertama, kekuasaan memaksa. Kekuasaan ini timbul pada pemimpin yang memiliki posisi yang sangat kuat sehingga mampu untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Kekuasaan ini dimiliki oleh orang yang memiliki pengaruh besar terhadap orang lain, sehingga biasanya dalam suatu organisasi, seseorang tunduk kepada pemimpinnya dikarenakan rasa takut akan dipecat atau diturunkan jabatannya. Yang kedua, kekuasaan penghargaan. Kekuasaan ini timbul karena seseorang memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain berupa imbalan atau hadiah. Yang ketiga, kekuasaan resmi atau legitimasi. Kekuasaan ini dimiliki ketika seseorang memiliki posisi jabatan dalam struktur organisasi yang resmi, di mana semakin tinggi jabatan orang tersebut, maka akan semakin besar pula pengaruh kekuasaannya. Dalam kekuasaan ini, seseorang memiliki kekuatan untuk memaksa dan juga memberikan imbalan kepada para pengikutnya. Para karyawan yang berada di bawah kekuasaan ini akan mendengarkan dan juga melaksanakan perintah pemimpinnya, karena pemimpin ini memiliki jabatan resmi dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya, sumber personal. Yang pertama ada kekuasaan pakar atau expert power, didasarkan pada keahlian atau keterampilan istimewa dan pengetahuan. Yang kedua ada kekuasaan rujukan atau referent power, didasarkan pada identifikasi orang yang mempunyai sumber daya atau ciri pribadi yang diinginkan orang lain.
Dan yang terakhir ada kekuasaan karismatik atau charismatic power, merupakan perluasan dari kekuasaan rujukan yang berasal dari kepribadian dan gaya interpersonal seseorang. Dalam perilaku organisasi, kekuasaan berperan besar dalam mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Perilaku organisasi bergantung pada kekuasaan penguasa dalam organisasi tersebut. Penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Penggunaan kekuasaan yang efektif akan meningkatkan motivasi bawahannya, sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sebaliknya, penggunaan kekuasaan yang tidak efektif oleh seorang pemimpin akan mengakibatkan dampak negatif sehingga pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada bawahannya tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pertimbangan yang harus dilakukan pertama, struktur organisasi atau perusahaan sesuai dengan visi misi perusahaan atau organisasi. Visi dan misi tersebut akan bermanfaat untuk mengetahui sasaran organisasi, apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Banyak organisasi yang membuat kesalahan, diantaranya adalah membuat struktur organisasi yang tidak baku dan tanpa kejelasan. Banyak yang membuat struktur organisasi tanpa tahu apa yang diharapkan dari organisasi tersebut, dan apa yang ingin dituju oleh organisasi. Yang kedua, menyusun dan merancang struktur organisasi, setelah ditetapkan bisnis utama dalam organisasi. Bisnis utama tersebut merupakan alat untuk mencapai apa yang ingin dituju oleh organisasi. Ini sangat membantu dalam menentukan bisnis dan aktivitas apa yang diperlukan dalam proses produksi. Dalam suatu organisasi tentu membutuhkan proses produksi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Tanpa proses produksi, organisasi tidak bisa berjalan dengan lancar. Mengetahui bisnis dan proses produksi dalam perusahaan akan bermanfaat dalam menentukan beberapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan proses produksi tersebut. Kualifikasi apa saja yang harus didapatkan dari pekerja untuk melaksanakan produksi tersebut. Selanjutnya, mempertimbangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki pekerja akan membantu dalam menyusun struktur organisasi. Mungkin saja dalam organisasi ada talenta yang tersembunyi. Selanjutnya, umur pekerja akan menempatkan pada posisi yang tepat. Banyak tahapan karir yang bisa dilalui seseorang. Tahapan tersebut adalah masa-masa percobaan atau trial, masa establishment, transition, pertumbuhan, maintenance, dan juga withdrawal. Pertimbangkanlah umur pekerja ketika akan menempatkan mereka pada jabatan yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Selanjutnya, melakukan penempatan jabatan sesuai dengan bakat dan talenta pekerja. Hindari menempatkan karyawan tanpa mempertimbangkan bakat dan talenta pekerja. Jika hal tersebut dilakukan, kinerja yang dihasilkan akan rendah dan tidak cocok bagi kebanyakan pekerja. Hal-hal tersebutlah yang harus diperhatikan dalam menyusun struktur organisasi perusahaan. Manajemen stres adalah tentang bagaimana melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana atau jadwal pelaksanaan, dan cara penyelesaian masalah. Manajemen stres diawali dengan mengidentifikasikan sumber-sumber stres yang terjadi dalam kehidupan. Langkah ini tidaklah mudah. Terkadang sumber stres yang dihadapi sifatnya tidak jelas dan tanpa disadari, kita tidak memperdulikan stres itu sebagai langkah untuk meminimalisir beban pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya saja, sepahaman bahwa pekerjaan yang dikerjakan dengan deadline selalu menimbulkan ketidaknyamanan, namun karena kita tidak peduli dengan efeknya, kita telah menjadi terbiasa untuk pekerjaan seperti itu. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, olahraga yang cukup, memperkuat agama, tidur yang cukup, dan melakukan hal-hal positif lainnya.